Baik, masih di halaman menampilkan post berdasarkan kategori. Yang akan dibahas dalam video ini yaitu menampilkan kategori ya di bagian sidebar-nya. Langsung aja. Pertama itu buka dulu untuk model dari kategori. Nah, di sini kita buat sebuah relasi ya dengan nama root. Jadi tujuannya itu mencari kategori rootnya. Root, kemudian ini tanpa parameter. Lalu di sini return yaitu this. Ada pengecekan dulu ya. This parent. Kalau mempunyai induk, maka di sini lakukan ya secara rekursif this ke parent lalu ke root. Kalau tidak ada induknya, maka di sini return this. Selanjutnya buka di block controller. Nah, di sini kita buat ya variabel baru yaitu kategori root sama dengan dari kategori ini yang dipilih ya. Tambahkan di sini metode yaitu relasi root ini. Kemudian kita parsing. Oke, selesai, sudah diparsing. Sekarang kita buka file view dari post kategori, post strip kategori, bagian sidebar-nya paling bawah, yaitu ini ya. Di sini kita ganti dulu ini, trans, yaitu ke blog.widget.categories. Lalu dalam LI ini kita gunakan dulu ya direktif if else. Di sini kita bandingkan kalau dari kategori yang dipilih yaitu seluk, pilihnya sama dengan kategori root. Kalau sama, maka di sini kita tampilkan ya si kategorinya bagian title tanpa menggunakan link. Kalau tidak sama, maka si kategorinya itu menggunakan link. Kemudian di sini juga tambahkan outnya, yaitu ke blog.post.category. Lalu di sini ada satu parameter yaitu seluk. Save. Kita coba dulu apakah berhasil. Oke, di sini berhasil ya. Kategorinya muncul. Di sini tidak ada link ya, karena yang dipilih itu sama ya. Itu JavaScript. Ini sama JavaScript. Kemudian di sini kita langsung ya cek lagi. Kalau dari kategori root itu mempunyai turunan, scan then, maka di sini tampilkan juga ya turunan dari kategorinya, atau bisa dibilang subkategori. Caranya itu kita buat dulu file baru ya, karena nantinya itu akan rekursif. Sub, kemudian strip kategori, kategoris dot
blade.php. Namanya itu substrip kategoris.blade.php. Nah, di sini dalam file subkategoris ini kita gunakan ya template biasa, ul, kemudian kita gunakan for is, yaitu jadi kategori root. Kemudian di sini juga ada pengecekan ya. Kita kopikan yang ini karena sama. Tapi di sini yang berubah itu yaitu item ya, berdasarkan item. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga ada pengecekan lagi ya, yaitu turunannya. Ganti di sini bukan kategori root, tetapi jadi item. Pertama itu di post kategori. Di sini kita include, yaitu ke blog, ke substrip kategoris. Lalu di sini parsing ya datanya. Pertama itu kategori root, diisikan dari kategori root, pilih strip kurung siku descendant. Lalu di sini juga parsing juga untuk kategorinya. Nah, seperti ini include-nya. Kita kopikan juga ke file subkategoris ya, baris 11. Tetapi di sini kita ganti dari item descendant nah seperti ini. Kita coba sekarang. Oke, di sini tidak muncul ya, berarti kategori JavaScript ini tidak mempunyai turunan. Kita coba yang lain, misalkan HTML. Nah, sekarang kelihatan ya, kalau HTML itu mempunyai turunan, yaitu HTML Basic dan HTML Advanced. Di sini yang HTML ini tidak ada link ya, karena sama ya, ini mempunyai kategori HTML, di sini juga sama kategori HTML. Kita coba misalkan HTML Basic, dan sekarang yang tidak ada link itu yaitu HTML Basic. Oke, berhasil ya. PHP cuma satu. Kita coba tambahkan ya. PHP 1 misalkan ya. Parentnya PHP 1. Berhasil. Kita tambahkan lagi PHP 1 strip 1. Parentnya masih PHP ya. Sekarang kita lihat.
Oke, sekarang si kategori PHP itu mempunyai anak ya atau turunan PHP 1 dan PHP strip 1. Kita coba lagi ubah. Misalkan PHP 1 strip 1 ini parentnya ke PHP 1. Nah, seperti ini. Oke. PHP mempunyai turunan yaitu PHP 1 dan PHP 1 mempunyai turunan lagi yaitu PHP 1 strip 1. Oke, selesai menampilkan kategorisnya. Pertama itu di sini di model kategori. Di sini buat dulu sebuah relasi dengan nama root ya. Yang tujuannya itu untuk mencari kategori root ya. Yang paling atas. Kemudian di blok kontrolernya di sini tambahkan ya kodenya ini. Kategori root sama dengan kategori, kemudian gunakan metode root ini, yaitu relasi root ya. Yaitu ini. Dan jangan lupa di parsing. Selanjutnya di post kategori bagian sidebar yaitu ini kodenya ya. Di sini pastikan ya bagian data yang diparsing menggunakan include. Kalau di post kategori seperti ini. Kemudian kalau di subkategori untuk include-nya yang diparsing itu datanya beda ya. Dimana kategori rootnya itu sekarang diisi dengan dari item ya. Item descendant. Sedangkan yang di post kategori yaitu dari kategori root descendant. Sebelum mengakhiri video ini, di sini bagian ini ya, bagian subkategori. Setelah UL itu harusnya ada LI ya. Dan masukkan ya yang blok ini. Nah, seperti ini. Kita coba sekarang. Awalnya untuk kategori itu tampilannya seperti ini ya. Setelah ditambahkan tag LI ini, kita coba sekarang. Maka sekarang untuk tampilan kategoris menjadi seperti ini. Tadi kelewat ya, tidak menggunakan tag LI ini.